Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mempermudah dan melancarkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat manfaat dan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Jana akan menyampaikan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang takwa. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari, yaitu ada tentang ketentuan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah yang akan kita pelajari. Kemudian dari puasa wajib dan puasa sunnah ini akan membentuk pribadi yang takwa. Nah, lalu akan menciptakan atau menghasilkan sikap mulia, yaitu perilaku jujur, sabar dan mengendalikan diri, peduli kepada masyarakat sekitar, taat kepada hukum dan peraturan, dan melatih tanggung jawab. Itu sikap-sikap yang dihasilkan dari kita berpuasa, seperti itu. Nah, di pertemuan yang pertama ini setelah kita melakukan kegiatan PTS, yaitu tentang ketentuan berpuasa, yaitu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa itu adalah asyam atau al-imsak, yaitu artinya menahan diri. Nah, secara istilah, puasa adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar shadiq, hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Jadi, secara istilah puasa ini adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan dari fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, apa yang dimaksud dengan menahan diri? Menahan diri itu adalah yang pertama itu menahan dari makan dan minum. Yang selanjutnya menahan diri dari hawa nafsu. Nah, makan dan minum itu sangat jelas ya, makan dan minum. Nah, hawa nafsu ini apa saja? Amarah, kemudian dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang mendasari atau diwajibkannya kita melaksanakan berpuasa? Nah, di sini ada dalil yang berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini nanti kita baca bersama-sama ya. Berjalan dari sini, kalian dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini dasar atau dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Selanjutnya ada dalil dari hadis riwayat Abu Ya'la. Di LKS kalian ada ya. Di sini Bujana hanya menyantumkan artinya saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ural Islamu wa qawaidud dini thalathatun alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafiri halalad dam. Syahadatun alla ilaha illallah wa salatul maktubah wa saumu Ramadan." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ural Islamu wa qawaiduddin." Pokok dan dasarnya agama Islam itu wa qawaiduddini salasatun, ada 3. Alaihinna ussisal Islam.
mang taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirin halaluddam. Barang siapa meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut dihukumi sebagai orang kafir dan halal darahnya. Syahadatun la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Kemudian wassalatul maktubah, sholat wajib 5 waktu. Dan yang terakhir adalah wasaumu Ramadan, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Itu hadis yang menjelaskan tentang diwajibkannya berpuasa, yaitu yang pertama. Jadi ketika kalian tidak menjalankan puasa Ramadan, maka kalian bisa dihukumi dengan kafir, seperti itu. Nah, selanjutnya ada syarat berpuasa. Apa sih syarat berpuasa? Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau kalian beragama Islam, maka sudah memenuhi syarat untuk berpuasa. Kemudian berakal sehat, dia tidak gila, berbadan sehat, tidak dalam keadaan sakit, bermukim tidak dalam keadaan safar, kemudian mampu menjalankannya, bukan sakit ataupun orang yang sudah lanjut usia, kemudian balik yang sudah berakal. Selanjutnya adalah suci dari haid, nifas, dan melahirkan. Seperti itu. Nah, di sini untuk mampu menjalankannya itu terdapat ada dalil yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu artinya dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka atau membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, atau di sini dia diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka berpuasa membayar fidyah, misalnya orang yang lanjut usia, untuk orang yang menyusui atau orang yang sedang hamil. Nah, itu dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, apa itu membayar fidyah? Yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu surat Al-Baqarah ayat 184. Lanjutannya dalil tadi ya, 183 tadi ya. Nah, kemudian setelah kita syarat berpuasa, nah artinya apa? Ketika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka sudah diwajibkannya kalian melaksanakan berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya. Seperti itu. Kemudian adalah rukun puasa. Rukun itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan secara berurutan dan sistematis. Tidak boleh mengganti posisi, harus urut. Yang pertama itu apa? Niat. Nawaitu shoma khodin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua apa? Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maksudnya itu apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, seperti itu ya. Kemudian perkara yang makruh ketika berpuasa, yang pertama berkumur secara berlebihan. Nah, mungkin dalam keadaan panas, cuaca panas, kemudian tenggorokan sangat kering dan rasanya ingin meminum. Nah, kalian minimalis itu dengan cara berkumur secara berlebihan, itu makruh. Kemudian menggosok gigi dan bersifat di waktu-waktu tertentu, mungkin di waktu-waktu yang rawan, jam-jam rawan, misalnya mulai dari siang sampai sore. Nah, itu bisa menyebabkan makruh. Kemudian mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Nah, mungkin kalian atau ibu kalian atau siapapun mencicipi makan ketika sedang mempersiapkan untuk berbuka, ya, masa untuk mempersiapkan berbuka, kemudian dia mencicipi meskipun dikeluarkan lagi tapi dia sudah merasakan, maka hukumnya itu makruh. Kemudian memperbanyak tidur. Memang dalam Ramadan itu, ketika Ramadan tidur itu menjadi suatu yang berpahala, tapi ketika
dari pagi sampai sore misalnya tidur terus tanpa melakukan kegiatan yang lain, itu bisa menyebabkan puasanya itu makruh, kemudian disuntik. Nah, makruh itu apa? Makruh itu ketika kita melaksanakan tidak mesra, tetapi itu bisa menjadikan kita tidak mendapatkan pahala, seperti itu, lawan dari sunnah. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hidung, telinga, dan lain-lain, atau ke dalam lubang-lubang pada tubuh, termasuk mulut, hidung, telinga, kubul, dubur, dan lain-lainnya. Kemudian muntah dengan sengaja. Junub atau janabah itu artinya berhubungan suami istri atau bersetubuh antara suami dan istri di waktu-waktu tertentu yang bisa membatalkan, di waktu-waktu puasa ya. Kemudian keluarnya air mani dengan sengaja. Ketika tertidur kemudian terjadi mimpi basah, keluarnya air mani dengan tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kalian tinggal langsung bangun tidur langsung sholat wajib, mandi wajib atau mandi besar, kemudian melanjutkan untuk berpuasa. Kemudian keluarnya darah haid, keluarnya darah nifas, hilangnya akal atau gila, kemudian murtad atau keluar dari Islam. Selanjutnya, waktu haram berpuasa yaitu hari raya Idain. Hari raya Idain itu adalah dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dilarang untuk berpuasa. Kenapa? Karena di sini hari kemenangan agama Islam, sehingga kita harus merayakannya, tidak boleh ada yang berpuasa. Kemudian semuanya harus bergembira. Yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari Idul Fitri, hari Idul Adha, raya Idul Adha. Nah, itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian puasa selama-lamanya tanpa ada jeda. Kemudian yang keempat, waktu saat sedang haid atau nifas itu dilarang untuk berpuasa. Kemudian puasa, ini kurang ya. Puasa sunnah, ini mah ke bawah, mohon maaf ya. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suami, jadi diharamkan ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf, ini yang bisa Bujana sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk minggu depan akan Bujana sampaikan materi selanjutnya, yaitu ada penjelasan tentang puasa wajib, sunnah, dan sunnah, seperti itu. Nah, jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa menanyakan ke Bujana, dan jika ada kata-kata Bujana yang salah, mohon dimaafkan, atau mungkin ada yang materi yang tidak sesuai, mohon Bujana diberi masukannya, seperti itu. Nah, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.